Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Wallahu a'lam. Umat Islam di seantero dunia melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melantunkan takbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, karena pada tanggal 9 Zulhijjah ada orang-orang pilihan dari seluruh umat Islam di dunia yang khusus diundang oleh Allah. Mereka bisa berkumpul di padang Arafah bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka soleh, bukan karena mereka sedikit dosanya, tapi karena mereka adalah pilihan Allah. Mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuota sudah milik, haji sudah dibayar, pelunasan sudah. Kalau belum diundang Allah, tidak sedikit keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang tidak jadi atau belum berangkat ke tanah suci. Wukuf di Arafah benar-benar adalah undangan Allah, undangan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita berkumpul di padang Arafah sebagai bentuk renungan kita, bentuk tafakur kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Arafah fi'il madinya dari Arafah artinya tahu. Ada 3 hal yang berkaitan dengan Arafah. Yang pertama, Arafah yang pertama adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda suku dan budaya, bahkan berbeda latar kehidupan, tapi di hari itu semua mereka berkumpul di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama. Ini renungan agar mereka semua tahu, agar kita semua tahu bahwa kita di hadapan Allah posisinya, kedudukannya adalah sama. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bagaimana bentuk rupa kita, wala suwarikum, pakaian kita. Allah hanya melihat innallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, amal dan hati kita yang dilihat oleh Allah. Yang hari ini berada di padang Arafah, mungkin di kampung halamannya adalah orang kaya raya, mungkin di kampung halamannya adalah pejabat, mungkin di negara masing-masing dia adalah orang hebat, atau sebaliknya ia adalah orang tak punya, orang miskin papa, tapi di hari yang sama, berpakaian yang sama, di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama. Arafah, inilah hakikat kita di hadapan Allah. Maka yang hari ini tidak berkesempatan diam di Arafah, hari ini kita duduk bersama dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, kita pun harus merasa sama di hadapan Allah. Tanggalkan pakaian kita, tanggalkan jabatan kita, tanggalkan harta kita, karena semua itu hanya titipan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah harta kita, bukanlah jabatan kita, bukanlah kekayaan kita, tapi yang akan kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh dan amal salah kita. Arafah yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah, Arafah yang kedua,
Kenapa disebut dengan Yaumul Arafah? Karena pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim benar-benar yakin, benar-benar tahu bahwa perintah penyembelihan putranya Ismail itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pertama Nabi Ibrahim ragu, maka tanggal 8 disebut dengan Tarwiyah. Tarwiyah dalam bahasa Arab artinya bimbang, ragu. Nabi Ibrahim bertanya-tanya, benarkah mimpi ini dari Allah ataukah hanya sebuah kembang dari tidur saja? Kalau dari Allah, kok sampai anak yang harus disembelih? Kalau kembang tidur, begitu jelas impian ini. Malam pertama Ibrahim ragu-ragu, malam kedua Arafah, Nabi Ibrahim benar-benar tahu, benar-benar yakin bahwa perintah penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran diabadikan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala Nabi Ismail masuk usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbahuka fangdur mada tara. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi pertama ragu, mimpi kedua yakin, mimpi ketiga lebih yakin. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah dilaksanakanlah penyembelihan putranya Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bertahun-tahun Ibrahim mendambakan kehadiran Ismail. Begitu Nabi Ismail terlahir, harus terpisah antara Hebron. Hebron bersebelahan dengan Palestina, dan Ismail beserta Siti Hajar berada di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, yaitu di kota Mekah. Tatkala sudah bisa berkumpul kembali, tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim cinta kepada Ismail, tapi cintanya kepada Allah yang mengamanahi Ismail melebihi cintanya terhadap apapun. Maka terjadilah penyembelihan itu. Dalam Quran diabadikan, "Falamma aslama." Tatkala semuanya sudah berserah diri, Siti Hajar sudah ikhlas, Nabi Ibrahim sudah ikhlas, Ismail pun sudah ikhlas. Wa tallahu lil jabin. Pipi Nabi Ismail nempel di paha Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ setan datang menggoda. Maka kalau yang kemarin sudah berniat untuk berkurban, hari ini tiba-tiba undur niatnya, setan menggoda kita. Ibrahim pun digoda dari 3 penjuru, dari anak, dari istri, dan dari dirinya langsung. Iblis datang kepada Ismail, "Wahai Ismail, kenapa engkau yang harus disembelih? Engkau masih anak muda, engkau masih remaja, kenapa tidak bapakmu saja?" Ismail mengambil batu, kemudian dilempar kepada iblis. "Idhab yalai." Proses perlemparan ini diabadikan dalam Zumratul Ula. Iblis pun datang kepada Siti Hajar. Siti Hajar pun sama, mengambil batu, kemudian melempar iblis laknatullah alaih. "Idhab yalai." Peristiwa ini diabadikan dalam Zumratul Ula, Zumratul Wusta. Kemudian iblis datang kepada Ibrahim. Hal yang sama dilakukan oleh Ibrahim. Iblis dilempar. Hal ini diabadikan dalam Jumratul Aqabah. Salah satu proses dalam pelaksanaan ibadah haji. Tatkala pipi Nabi Ismail sudah nempel di paha Nabi Ibrahim, watallahu lil jabin, pedang dihunus. Nabi Ibrahim takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipejamkan mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Bergelepar badan Nabi Ismail. Terasa di tangan Nabi Ibrahim. Ayah mana yang tidak sakit hatinya tatkala merasakan bagaimana bergeleparnya seorang anak yang dirindukan, kemudian disembelih di tangannya. Kemudian terasa hangat darah Nabi Ismail alaihissalam mengucur deras di tangan Nabi Ibrahim. Semakin menangis hati Nabi Ibrahim, tapi tertatap di pandangan hatinya Allah tersenyum kepada Nabi Ibrahim. Maka begitu dibuka mata Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidibhin adzim. Dibuka mata Nabi Ibrahim, di sebelah Nabi Ibrahim Nabi Ismail sedang tersenyum.
wa fadainahu bidibhin adzim, yang disembelih ternyata seekor kambing kibas yang didatangkan oleh Allah dari surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibrahim berani berkorban demi Allah, Siti Hajar, Nabi Ismail pun kita mari di hari ini Yaumul Idul Adha, hari diadakannya penyembelihan. Hari terbaik di hari ini adalah mengucurkan darah hewan untuk dikurbankan di jalan Allah. Yang ada rizkinya mari berkurban, yang tidak ada mari kita bantu saudara kita yang sedang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arafah yang ketiga diambil dari pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam terusir dari surga, diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, ratusan tahun tidak ketemu, kemudian ketemu di Muzdalifah. Izdalafa yazdalifu Muzdalifatan. Karena ratusan tahun tidak ketemu, Adam ragu siapa yang ada di depannya, Hawa pun ragu siapa yang ada di depannya. Kemudian mereka berjalan mengendap-endap, sampailah di sebuah padang yang luas. Di situ ada sebuah pasir, ada sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Di situ mereka baru yakin bahwa yang di hadapannya adalah istrinya, yang di hadapannya adalah suaminya. Saling berpelukan Nabi Adam, Arafah, saling mengenal kembali Nabi Adam, maka disebutlah dengan Arafah. 3 makna yang terkandung dalam Arafah semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Raya Idul Adha rahimakumullah. Dari tadi malam terbayang di benak kita, tergambar di wajah kita, terlihat di mata batin kita bagaimana indah dan eloknya wajah ibu kita, bagaimana indah dan eloknya wajah ayah kita. Karena COVID-19 hari ini kita tidak bisa berkumpul dengan mereka, hari ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan mereka. Hanya doa yang kita panjatkan, semoga kita dan keluarga dan orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita rindu ibu kita, kita rindu ayah kita. Kenapa? Karena kita bisa hadir di sini, kita bisa hidup seperti ini, kita bisa seperti sekarang ini adalah jasa kedua orang tua kita. Kalau hari ini kita berangkat dari tempat ini menuju kota Madinah, kemudian kita sholat di Nabawi, menuju kota Mekah, kemudian kita tawaf dan sa'i, kemudian kita kembali ke tempat ini, sungguh semua itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Ada orang yang dalam hidup kita tidak mungkin mampu membalas jasanya, yaitu ibu kita. 9 bulan kita nebeng kepadanya, bukan nebeng di rumahnya, bukan nebeng di kamarnya, kita nebeng di perutnya. Wahnan ala wahnin. 9 bulan ibu kita mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan pilihan hidup dan mati. 2 tahun kita menyusu kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka tidak berharap apa-apa. Mereka berharap yang penting kita hidup bahagia, yang penting kita bisa mendoakannya. Yang hari ini Allah amanahi rizki berlebih, ambil uang, beli hewan kurban, niatkan kurban untuk kedua orang tua kita. Itulah amal termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini punya uang berlebih, kalau tahun besok tidak bisa berangkat haji, titipkan kepada para kiai dan para ulama, hajikan ibu kita, hajikan ayah kita. Mereka yang sudah tiada tidak mengharapkan apa-apa kecuali doa dan kebaikan dari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ibu kita masih hidup, kalau ayah kita masih hidup, kita bisa berjumpa kapanpun. Tapi kalau ayah dan ibu kita sudah tiada, kita rindu menatap wajahnya, kita rindu mendengar suaranya, kita rindu hanya sekedar mencium tangannya. Tapi kemana kita pergi? Kita datang ke kampung halaman hanya tinggal kuburan. Kita hanya akan bisa berjumpa dengannya kalau amal kita satu frekuensi dengan orang tua kita. Kalau ayah ibu kita orang soleh, maka jadilah kita orang-orang yang soleh. Hadirin sidang Raya Idul Adha rahimakumullah. Semoga kita mampu melaksanakan berbagai amaliyah
di bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berkurban hari ini, hari esok, lusa, dan tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Selama 4 hari ini aurad kita, zikir kita ganti dengan takbir kepada Allah. Kalau biasanya habis sholat fardu yang 5 waktu kita langsung berzikir kepada Allah, sampai hari Jumat ba'da asar nanti kita ganti minimal takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah bentuk pembeda antara hari yang begitu besar, yaitu Idul Adha, Idul Kurban, hari raya Gug, dibandingkan dengan hari raya yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, semoga Allah segera mengangkat penyakit dari kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kita datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah, dan setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesar, bekal apa yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafdah lana abwabal ilmi wa zayyana bi ahlakil hasanati wal hikmi. Allahumma anzil alaina muzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, amanahkan kepada kami pasangan hidup yang kami cintai, kami saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan keluarga kami dari bala dan musibah. Sudah cukup banyak teman kami, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami yang kau panggil melalui pandemi ini. Selamatkan kami dari wabah ini ya Allah. Angkatlah penyakit ini dari bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan soliha. Amanahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan soliha. Silahkan sebut nama anak kita, bayangkan wajahnya, doa agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni setiap kesalahan kami ya Rabb. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rizki kami, karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ayah ibu kami adalah orang yang telah menyebabkan kami ada. Darah daging kami adalah darah dagingnya, kehidupan kami adalah kehidupannya. Ayah ibu kami rela kurang tidur, yang penting kami anaknya nyenyak. Ayah ibu kami rela kurang makan, yang penting kami anaknya kenyang. Hitam legam pundak ayah kami, nampak kelelahan di raut wajah ibu kami. Semua itu adalah untuk mendidik dan membesarkan kami. Tapi banyak di antara kami ya Rabb, tatkala kami sudah mampu, kami melupakan mereka. Bahkan ada yang malas sekedar berziarah ke makamnya. Ampuni ya Allah, kami tidak mau kelak anak-anak kami berbuat seperti itu kepada kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah kedua orang tua kami. Silahkan sebut nama ayah kita, ibu kita, bayangkan wajahnya, doakan. Ya Rabb, seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkanlah usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rabb. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman, muliakan kedudukannya ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mendengar suaranya, kami rindu mencium tangannya. Tapi kami tidak akan pernah berjumpa lagi di dunia ini, kecuali kau pertemukan kami kelak di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami beserta kedua orang tua kami di surgamu ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Ya Allah, rukun Islam adalah melaksanakan ibadah haji. Undang kami ke rumahmu ya Rabb, layakkan kami menjadi tamumu ya Rahman. Ya Allah, kumpulkan kami di padang Arafah dalam pelaksanaan ibadah hajimu ya Karim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, selamatkanlah lingkungan kami, sehatkan lingkungan kami, berkahi lingkungan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.